Ngefans lo. Ih, minggir. Hai Lur, ketemu lagi dengan Mas ya. Di video kali ini masih akan ngedongengin sebuah alur cerita film yang lagi booming-boomingnya ya di Indonesia, yang berjudul Kisah Untuk Gary. Jadi di video kali ini masih akan ngedongengin film yang temanya ini tentang percintaan ya. Jadi agak beda dari video-video sebelumnya. Dan sebelum itu masih akan ngejelasin sedikit ya, kalau Kisah Untuk Gary ini adalah serial web Indonesia produksi MD Entertainment yang disutradarai oleh Monty Tiwa. Serial ini diadaptasi dari novel yang berjudul sama, yaitu Kisah Untuk Gary. Film ini juga dibintangi oleh artis-artis muda yang berbakat seperti Angga Yunanda, Syifa Hadu, Jennifer Copen, dan lain-lainnya. Ya wes, gak usah kakean cocok lah ya, kita simak saja ke videonya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita cantik dan kaya raya bernama Dinda. Dia juga anak dari seorang kepala BUMN ya. Dinda ini selalu berangkat sekolah menggunakan mobil mewah dan diantar oleh supirnya. Sedangkan di lain sisi, seorang cowok bernama Gary yang juga anak orang kaya, tapi dia ini masih di bawah Dinda lah. Dan Gary ini berangkat sekolah selalu menaiki sepeda motor peninggalan ayahnya. Sesampainya di sekolah, Dinda ini menjadi salah satu siswi populer karena selain cantik, dia ini juga kaya raya. Jadi siapa sih yang gak mau sama dia? Aku pun ya mau kok. Dinda ini mempunyai dua orang sahabat ya, yang bernama Kiara dan Jessie. Karena merasa dia orang paling cantik, populer, dan kaya di sekolah itu, Dinda ini selalu membuli siswa-siswa di sekolah itu yang kelihatan cupu. Salah satunya bernama Jial. Buat apa punya otak? Tapi kalau miring ke kacamata lo itu. Gary yang datang terlambat ke sekolah mendapati gerbang sekolahnya sudah ditutup dan dia nggak boleh lagi masuk lur. Akibat gak bisa masuk ke sekolah, dia pun nerobos masuk dengan cara memanjat pagar. Akan tetapi pas terjun, kakinya malah keseleo lur. Saat di kelas, terlihat seorang guru sedang meminta siswanya untuk mengumpulkan PR-nya. Tapi di sini Dinda and the Gang malah lupa ngerjain PR tersebut. Dan tak lama kemudian, guru tersebut mendapat telepon entah dari siapa ya, mungkin dari ceweknya lah ya. Guru tersebut pun keluar untuk mengangkat teleponnya. Dan Dinda and the Gang yang gak bawa PR-nya tersebut pun memutuskan untuk cabut dari kelas itu dengan cara lompat dari jendela. Mereka ini berniat untuk membolos ya. Akan tetapi mereka malah ketahuan oleh salah seorang guru. Mereka pun tentu kaget dan mencoba kabur. Namun di sini Dinda malah kabur ke sebuah toilet cowok untuk bersembunyi. Di dalam toilet itu Dinda ini malah mendengar suara cowok sedang mendesah-desah. Waduh, ngapain ini? Pikiran Dinda pun jadi negatif thinking yo. Yang ternyata yang mendesah itu si Gary yang sedang menahan sakitnya akibat tadi jatuh saat melompat dari pagar. Setelah itu Gary keluar dari toilet. Karena Dinda ini penasaran siapa cowok tersebut, dia pun keluar juga dari toilet tersebut dan mengendap-endap agar gak ketahuan. Yang pada akhirnya Dinda ngelihat Gary di sana yang sedang membetulkan resletingnya lur. Ya gimana ya, tentulah pikiran Dinda ini macem-macem. Kemudian Gary pergi ke kantin dan bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang bernama Budi dan Adit. Gary ini pun menasehati mereka agar mereka ini tidak sering cabut dari kelas karena mereka ini masih kelas 1. Dan gak lama kemudian muncullah seorang laki-laki juga yang bernama Rio. Rio ini mencoba menggertak mereka karena ketahuan bolos. Budi dan Adit yang masih kelas 1 pun jadi takut karena Rio ini senior di sekolah tersebut. Yang ternyata Rio ini sebenarnya adalah kawan SMP-nya Gary yang mencoba mengerjain mereka berdua. Jagoan lu. Nanya doang, Bang bilang. Lo nantang. Kenapa emang ya? Setelah Rio pergi, Dinda kemudian datang juga ke kantin tersebut yang terlihat sedang menelpon kedua temannya tadi agar segera menyusulnya. Gary pun kemudian menyuruh Dinda untuk pergi dari sana dan jangan bolos di tempat mereka. Dinda pun tentu marah dan berkata kalau dia di sekolah ini juga bayar. Dinda pun berkata kalau dia ini mampu jika harus membayar sekolah Gary dan kedua temannya itu. Lalu Gary ini mengejek Dinda yang sombong padahal masih minta duit orang tua. Ya kayak beban keluarga gitulah Jadi yang masih beban keluarga jangan besar gaya Karena masih emosi, Dinda pun mengatakan kalau Gary ini mesum di sekolah seperti pemikirannya di toilet tadi. Gary yang gak terima, dia dituduh yang enggak pun mendorong Dinda sampai HP Dinda ini jatuh dan HP-nya pun rusak. Mau gue beliin yang ori? Hah? Ori, telepon gua pecah. Berapa sebut? Saat mereka berantem, tiba-tiba seorang guru datang dan menegur mereka semua yang bolos, kemudian menyuruh mereka untuk masuk ke kelas.
Singkat cerita, saat malam hari, Gary dan teman-temannya termasuk Rio nongkronglah di samping kolam renang rumahnya. Rio pun meminta pendapat ke Gary tentang cewek yang lagi dia taksir, yang ternyata cewek itu ya Dinda tadi. Gary pun mengatakan kalau sifat Dinda itu kayak setan. Sementara Dinda di rumah selalu kesepian karena ayah dan ibunya selalu sibuk dengan urusan kantor mereka, sehingga membuat mereka jarang berada di rumah. Malam itu pun orang tuanya mengabari pembantu Dinda bahwa mereka belum bisa pulang. Oh, ibu udah jadi pulang. Dan keesokan harinya, Dinda dan Gary ini tabrakan, kemudian terjadilah. Ngefans lo. Saat di lapangan basket ada seorang gadis berkacamata bernama Jill yang sedang menonton pertandingan basket. Tiba-tiba saja bola basket mengarah ke dirinya dan untungnya datang Gary dan langsung menangkap bola tersebut. Karena kejadian itu, Jill pun mulai menyukai Gary yang kemudian membuat sebuah puisi dan menempelkannya di mading sekolah. Tak lama kemudian Dinda lewat di depan mading tersebut dan melihat puisi buatan Jill tadi. Dinda ini mengira kalau puisi itu untuk Gary dan langsung memfoto puisi itu kemudian menyebarkannya di grup sekolah. Akibat ulah Dinda tadi, semua siswa sekolah jadi heboh dan mengira bahwa Jill ini menyukai Gary. Lalu terlihat Jill mendatangi Dinda dan kemudian memarahinya. Dinda yang gak punya rasa bersalah ini pun malah semakin mengejek Jill dan dia ini berkata kalau dia akan menjomblangkan Jill dan Gary. Jill pun kelihatan senang dengan apa yang Dinda bilang barusan, akan tetapi... Ya ampun Jill, lo gak percayaan banget sih sama gue. Kirinya cowok mesum, pelunya cewek aneh, kan cocok. Saat di luar kelas, Jill ini masih marah kepada Dinda dan tak lama kemudian Gary lewat sehingga dia tahu bahwa itu semua adalah ulahnya Dinda. Sekarang malah Gary yang gantian mengejek Dinda dengan berkata, Lo percaya Dinda bakal nyomblangin kita? Dia aja jomblo. Sepulang sekolah, Rio ini ngajak Dinda ngedet. Awalnya Dinda nggak mau ya, tapi karena ngeliat Gary lewat, Dinda pun mengiyakan ajakan Rio. Dia ngomong gitu ya biar nggak dibilang jomblo lah ya. Malam harinya saat Dinda mau pergi bertemu Rio, di jalan Dinda melihat seorang wanita yang mau dijambret. Dinda pun berusaha menolongnya dan pada akhirnya ia berhasil menyelamatkan wanita itu. Perempuan itu diketahui bernama Irene yang ternyata adalah kakaknya Gary lor. Keesokan harinya Dinda meminta maaf ke Rio karena tadi malam tidak jadi ngedet. Dan Rio pun mengajaknya kembali malam ini untuk ngedet lagi. Sore harinya Rio menjemput Dinda di rumahnya karena sudah kepala nggak enak sama Rio yo. Dia pun menyetujuinya dan bergegas untuk mandi. Saat Dinda sedang mandi, Rio ini malah masuk ke kamar Dinda dan menaruh kamera di sana. Tujuan Rio menaruh kamera tersebut di kamar Dinda yo biar dia tahu waktu Dinda ini ganti baju gitulah yo. Setelah itu Dinda dan Rio pergi ke sebuah klub malam dan kebetulan pula Gary in the Gang ada di sana juga lor. Rio pun memanggil mereka dan akhirnya mereka duduk bersama. Saat Dinda pergi ke toilet, di sini Rio menunjukkan hasil rekaman saat Dinda tadi ganti baju ke Gary dan teman-temannya. Gary yang mengetahui itu pun marah dan mau memukul Rio. Lalu dia pun berkata, Gua tahu kita bandel di sekolah, tapi bukan kriminal kayak gini. ini baru lelaki sejati lor. Saat Dinda balik dari toilet, ia diganggu oleh dua orang cowok di sana. Melihat itu, Gary langsung menolong Dinda dan langsung menghajarnya. Setelah itu Rio menyuruh Dinda duduk dan malah meminta ciuman ke Dinda. Karena kelakuan Rio yang makin kurang ajar, Dinda pun langsung ngaplok raine Rio dan langsung meninggalkan kafe tersebut. Sesampainya Dinda di rumah, dia pun melihat banyak orang di sana dan juga terlihat ibunya sedang menangis. Ibunya berkata ke Dinda bahwa ayahnya menjadi tersangka atas kasus korupsi dan orang-orang itu akan menyita rumah mereka. Dinda pun disuruh mengemasi barang-barangnya untuk segera pindah dari sana. Kemudian Dinda dan ibunya pun diajak oleh pembantunya untuk tinggal di kontrakan mertuanya. Di sini terlihat Dinda masih belum bisa menerima semua kejadian tersebut. Kehidupannya pun berubah menjadi 180 derajat Celcius. Dia juga nggak mau pergi ke sekolah karena yo malu lah sama teman-temannya ya. Tapi di sini ibunya terus menyemangati dan membujuknya hingga pada akhirnya Dinda pun mau pergi ke sekolah. Kamu harus tetap sekolah.
Saat di sekolah, Dinda yang biasanya suka ngebully kini malah keadaannya jadi berbalik, di mana semua siswa gantian membulinya atas kasus orang tuanya tersebut, termasuk kedua sahabatnya. Sampai pada akhirnya di sebuah tempat santai di sekolah tersebut, Dinda ini dilempari sampah oleh siswa-siswa lain yang kemudian datang Gary dan membelanya. Emang Dinda salah apa sama lo semua? Hah? Percuma ya lo semua sekolah di sini. Buat apa lo ngelemparin sampah kalau kelakuan lo aja kayak sampah? Saat Dinda mau masuk ke kelasnya, ia melihat Rio bersama seorang cewek dan mulai mengejek Dinda. Rio pun mengatakan kepada Dinda bahwa dia sudah melihat semua tubuh Dinda. Mengetahui hal itu, Dinda pun marah dan mencoba merebut HP Rio untuk menghapus videonya. Lalu HP Rio malah terjatuh di depan Gary dan kemudian Gary langsung membanting HP tersebut karena Rio nggak mau juga menghapus video itu. Kemudian terjadilah perkelahian antara Rio dan Gary. Dan episode 1 ini pun berakhir. Buat apa lo ngelemparin sampah kalau kelakuan lo aja kayak sampah? Gimana? Seru lur? Oke, sekian video kali ini ya. Ditunggu episode 2-nya di channel Pendongeng Film. Dan bagi sedulur semua yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Pendongeng Film. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.